Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, sehingga dengan kenikmatannya tersebut kita dapat berkumpul pada perkuliahan hari ini. Yang kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Yang terhormat kepada Ibu dosen Afiati Handayudiah Fitriani SPD MPD selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 7 Bahasa Indonesia yang beranggotakan yang pertama ada Sofi Zahratun Ilmi dengan digit 048, kemudian yang kedua ada Fatihatun Nurul Zahra dengan digit 051, kemudian yang ketiga ada Muhammad Habib Hidayatullah dengan digit 070. Akan membahas hasil diskusi kami mengenai tahapan penulisan karya ilmiah. Langsung saja menuju pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Sofi Zahratun Ilmi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tahap-tahap menulis karya ilmiah. Tahap yang pertama yaitu menentukan tema atau topik penelitian. Langkah-langkah menulis karya ilmiah yang pertama adalah Anda harus menentukan tema penelitian. Penentuan topik ini sangat penting dalam penulisan karya ilmiah, karena topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan kepada pembaca. Menurut Wahab, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan topik adalah bidang medan atau lapangan masalah yang akan digarap dalam karya tulis atau penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan tema yaitu sebagai pernyataan sentral atau pernyataan inti tentang topik yang akan ditulis. Topik yang memang masih terlalu luas harus dibatasi menjadi sebuah tema. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan topik karya ilmiah adalah yang pertama yaitu isu-isu yang masih hangat, yang kedua yaitu peristiwa-peristiwa nasional atau internasional, yang ketiga yaitu sesuatu yang bisa dilihat dari benda, karya, orang, dan lain-lain, yang masih berkaitan dengan permasalahan politik, pendidikan, agama, dan lain-lain. Yang keempat, pengalaman-pengalaman pribadi yang berbobot. Tahapan yang kedua yaitu membuat outline atau kerangka penelitian. Langkah-langkah menulis karya ilmiah sebaiknya menggunakan outline atau kerangka penelitian. Outline karya tulis ini berperan sebagai pemandu saat Anda melakukan proses penulisan karya ilmiah supaya tulisan tidak melebar jauh dari topik yang sudah ditentukan. Outline tulisan ilmiah disusun secara hierarki untuk menunjukkan garis besar cakupan dan haluan tulisan yang berupa topik utama atau judul dan bab, serta poin-poin pentingnya yang disusun dalam subbab hingga anak subbab. Langkah ini penting dilakukan supaya karya tulis ilmiah memiliki haluan atau pedoman yang jelas. Pada dasarnya, tujuan outline ini akan mempermudah proses penulisan alur dan mengembangkan tulisan hingga terperinci. Maka jika ada ide yang muncul, bisa langsung tahu di mana letak penambahan maupun pengurangan muatan isi tulisan. Dengan adanya outline ini, tandanya tulisan ilmiah yang sedang dibuat atau yang sedang ditulis dengan perencanaan yang matang.
Tahap yang ketiga yaitu pengumpulan bahan. Setelah poin-poin outline tersusun dengan rapi, maka penulis dapat mulai mengumpulkan bahan. Bahan yang bisa didapatkan dari berbagai media cetak maupun elektronika. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan terutama yang relevan dengan topik dan tema yang ditulis. Pemilihan bahan yang relevan ini bisa dengan cara membaca atau mempelajari bahan secara sepintas dan serta menilai kualitas isi bahan. Dan juga dapat mencari bahan referensi, bahan dari jurnal, disertai manuskrip atau karya terpercaya dan berkualitas lainnya. Pada prinsipnya, mencari bahan literatur jangan hanya terpaku pada satu sumber rujukan saja, tetapi harus membuka diri untuk mencari referensi di tempat lain dengan metode berbeda agar sumber rujukan tulisan itu semakin beragam. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian poin yang selanjutnya mengenai tahapan penulisan karya ilmiah. Yang keempat adalah survei lapangan. Langkah ini adalah melakukan pengamatan atas objek yang diteliti, menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti dan dijadikan karya ilmiah. Langkah ini merupakan titik acuan Anda dalam proses penulisan atau penelitian sebuah karya ilmiah. Kemudian yang kelima adalah membangun bibliografi. Bibliografi berarti kegiatan teknis membuat deskripsi untuk suatu cantuman tertulis atau pustaka yang telah diterbitkan yang tersusun secara sistematik berupa daftar menurut aturan yang dikehendaki. Dengan demikian, tujuan bibliografi adalah untuk mengetahui adanya suatu buku atau pustaka atau sejumlah buku yang pernah diterbitkan. Kemudian yang keenam adalah menyusun hipotesis. Langkah ini adalah menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab dari objek penelitian Anda. Hipotesis ini merupakan prediksi yang ditetapkan ketika Anda mengamati sebuah objek penelitian. Kemudian yang ketujuh adalah menyusun rancangan penelitian. Menyusun rancangan penelitian merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang dilakukan. Menyusun rancangan penelitian sebagai langkah ketiga dari langkah-langkah menulis karya ilmiah. Hal ini merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang dilakukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan Fatihatun Nur Zahra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Materi yang selanjutnya adalah melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Langkah ini merupakan kegiatan nyata dari proses penelitian dalam bentuk percobaan terkait penelitian yang dilakukan. 9. Melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Setelah melakukan percobaan atas objek penelitian dengan metode yang direncanakan, maka selanjutnya Anda melakukan pengamatan terhadap objek percobaan yang dilakukan tersebut. 10. Menganalisis dan menginterpretasikan data. Anda coba untuk menginterpretasikan segala kondisi yang terjadi pada saat pengamatan. Di langkah ini, Anda mencoba untuk meneliti dan memperkirakan apa yang terjadi dari pengamatan dan pengumpulan data. 11. Merumuskan kesimpulan dan teori. Langkah ini merumuskan kesimpulan dan teori mengenai segala hal yang terjadi selama percobaan, pengamatan, penganalisian, dan penginterpretasian data. Baik teman-teman,
Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai tahapan-tahapan penulisan karya ilmiah. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Apabila ada benarnya, datangnya dari Allah. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.